on proses sudah digugat dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar dan ini adalah wapres yang akan bisa dimakzulkan dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Hanya sebenarnya kita mau kumpul di tempat biasa, di tempat bakso lapangan tenis ya. Cuman lucunya bakso lapangan tenis kemarin terbakar. Waduh, kok kayak pasar pramuka aja ya. Gitu loh. Apa-apa kok terbakar. lapangan tembak. Lapangan tembak? Iya. Lah ya, bakso lapangan tembak, bukan bakso lapangan tenis. Ya. Nah, jadi mediasi itu adalah salah satu proses yang memang diatur ketika suatu masalah itu kemudian tidak menemui kata sepakat. Jadi tadi yang saya dengar semuanya sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena semuanya tidak sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Punatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah. Ya, apakah KPU atau ANRI? Ya, gitu. Karena kedua-dua belah pihak ini seharusnya terjadi satu proses di mana Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan ANRI yang menerima. Tapi kita juga dengar ya, barusan juga kita dengar bahwa KPU baru saja disanksi juga ya. Karena apa? Bersifat hedon ya gitu. Karena melakukan kegiatan kemana-mana pakai private jet ya. Ada hubungannya atau tidak? Itu saya kira nanti juga akan terungkap. Ya, jadi artinya kita semua juga di sini tadi Pak Punatua juga mengatakan bahwa memang ijazah yang sudah kami teliti dengan ilmu ini memang 99,9% itu palsu. Justru kami telah bersurat ke 8 institusi termasuk ANRI, ya Arsip Nasional itu gunanya itu apa? Untuk memperbandingkan mereka itu jujur atau tidak. Rumusnya apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Karena kita tahu nanti antar satu dengan lain itu ada satu ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu akan mengetahui ini benar apa tidak. Apakah benar ijazah itu memang baru muncul di tahun 2012 atau sudah sebelumnya? Atau yang tahun 2012 pun ditarik ke belakang ke 2005 dan 2010. Jadi itu kata kuncinya. Jadi saya justru memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mediasi yang sepakat untuk tidak sepakat ini nanti justru akan baik bagi masyarakat Indonesia. Karena kita akan di mana yang salah dan di situ nanti sudah terpilih dan sudah kemudian lengser itu, tapi untuk selanjutnya karena bapak dan anak sama saja ya gitu, artinya like father like son ya, pohon itu atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam pepatah tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal nolanjaran, artinya apa? Artinya ya kalau bapaknya begitu, anaknya sama kelakuannya, sama buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI? Oh harus. Sudah. Ya sudah kan, sudah kan. Dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan
aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi itu khusus untuk presiden dan wakil presiden, ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA, tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Karena apa? Kita tahu MDIS ya itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000 ya. Anak SMP saja tambah setahun asal bayar aja bisa masuk MDIS kok ya. Kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama ya, karena MDIS tuh sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya duit saja ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan otoriternya, kejahatannya ya. Samalah kelakuannya ya dengan yang ini. Jadi sekali lagi benar itu akan sudah on proses, sudah digugat, dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimakzulkan, dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Kita sebenarnya akan ke DPD ya, tapi itu tetap ya. Hanya sebenarnya kita mau kumpul di tempat biasa, di tempat bakso lapangan tenis ya. Cuman lucunya bakso lapangan tenis kemarin terbakar. Waduh, kok kayak pasar pramuka aja ya. Gitu loh. Apa-apa kok terbakar. Lapangan tembak? Iya. Lah ya, bakso lapangan tembak di atas lapangan tenis. Kita kan sering rapat di sana. Lah iya, makanya terbakar. Jadi makanya ini pasar pramuka terbakar, terus bakso lapangan tenis terbakar. Apalagi ya? Jangan lupa Kejaksaan Agung. Oh ya, Kejaksaan Agung, Kominfo segala dulu juga kebakar ya gitu. Mas Roy, pertanyaan ini, ada pertanyaan di publik begini. Kan Pak SBY, Mas Roy ini kan dulu di Demokrat ya. Ada fakta bahwa Pak SBY itu kan sebetulnya punya tanggung jawab besar atas naiknya Pak Jokowi di 2012 sebagai presiden. Artinya beliau itu masih tahu pernah nggak Mas Roy bertanya ke SBY sebetulnya ijazahnya Pak Jokowi itu kayak apa? Nah, memang Pak SBY ini orang yang sangat egaliter, sangat demokratis ya, dan tidak pernah mau cawe-cawe. Bahwa dulu ketika tahun 2014 memang isu ijazah palsu ini belum ada gitu. Jadi karena waktu itu pun juga nama Jokowi itu kan sedang happening gitu ya, sedang naik-naiknya gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau mungkin beliau termasuk orang yang agak terperdaya, terbuai ya gitu dengan isu itu. Tapi memang tidak semua sebenarnya dari kami. Saya pun waktu itu termasuk yang tidak sepakat gitu loh. Karena apa? Karena saya tahu pasti saya sudah kenal dengan wataknya dari Jokowi ini semenjak SMK. Ya gitu, saya tahu persis semenjak SMK ditinggalkan oleh dia dan hanya menjadi tumpangannya Jokowi untuk naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita tahu pasti siapa itu SMK. Tahu nggak bedanya watak sama watuk? Ya, watuk itu bahasa Jawa, itu bisa sembuh dengan obat. Tapi kalau yang namanya watak itu nggak bisa sembuh. Nah itulah Jokowi. Ya, gitu. Jadi artinya Pak SBY itu ketika dia mendukung Pak Jokowi itu terperdaya juga ya. Iya. Dan beliau tuh sebenarnya netral kok, dua-dua. Makanya beliau kan mengatakan waktu itu, kami pun waktu itu ketika saya masih ada di partai itu ya, saya sudah 5 tahun nggak di partai itu pun diminta untuk bersikap netral. Netral itu artinya tidak memilih Pak Prabowo, mau memilih Pak Prabowo boleh, mau memilih Jokowi boleh. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku. Enggak apa-apa, bagus. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan itu. Nah, itu akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus. Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Street Paper. Udah terima? Udah. Komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Ya, udah. Ada netizen yang penasaran.
dulu kan Pak Jokowi itu tinggi badannya Iya. terlalu jauh dari Pak Ahok. Betul. Tapi kok di reuni kemarin Pendek. setara sama Raja Juli Antoni. Makanya itu dalam formulir apa namanya yang dulu dikatakan itu pecinta alam Silvagama pun dia menuliskan tingginya di atas 170 cm kan. Iya. Sekarang kan pendek. Apa iya ada orang tuh bisa mengkeret? Ya gitu lah. Nggak ada orang bisa mengkeret terus tahi lalatnya pindah-pindah gitu ya gitu. Tapi saya memang bukan ahli biologis. Saya memang bukan ahli forensik untuk tubuh ya gitu. Jadi biarkan nanti analisis dari para ahli biologis dan ahli forensik untuk tubuh yang nanti akan menyampaikannya. Ada sih beberapa catatan-catatan soal itu. Tapi maksud saya Pak, itu kan secara kamera kan kelihatan. Itu kayaknya sama tingginya. Apa mata saya yang tertipu? Enggak. Pertanyaan dari Mas itu sama dengan pertanyaan mayoritas teman-teman. Semenjak dia hilang beberapa minggu waktu itu yang katanya ke Bali terus main sama ATV-an itu ya, dan itu saya tahu tempatnya soalnya kebetulan pemiliknya itu saya kenal ya gitu. Nah, di salah satu pantai di barat ya, di Bali Barat itu ada perbedaan fisik ya yang terjadi dari beliau. Dan itu sebenarnya ya saya tidak boleh menduga bahwa itu adalah Jokowi palsu atau Jokowi KW. Tapi biarkan nanti ahli-ahli saja ya. Saya tidak berkompeten atau tidak berkepentingan. Tapi bukan tipuan kamera ya Pak? Oh bukan, memang beda. Dan memang dulu tuh dengan Iriana kan juga sebahu sini. Sekarang kan hanya sekuping atau semana. Ya. Tapi biarkan sekali lagi ahli-ahlinya. Sebaiknya dijelaskan oleh dokter kepresidenan mungkin. Nah, iya gitu. Mas, Ya. satu lagi, di tengah isu Jokowi, ijazah Jokowi palsu, polemiknya sikap SBY sekarang gimana? Ya, beliau wait and see, ya. Beliau masih tetap kritis. Beliau juga kemarin ketika ada beberapa hal yang harus beliau melakukan posting Twitter, X ya, beliau juga melakukan postingnya. Pak SBY masih tetap sama seperti SBY yang saya kenal, dan beliau malah justru bagus ya, tidak pernah cawe-cawe. Beliau meneruskan hobinya yang kemudian itu justru bermanfaat bagi masyarakat. Saya 2 kali ikut acara beliau. Yang pertama ketika ada pembacaan puisi karya-karya dari beliau. Yang kedua itu di JKS ya. Yang kedua ketika beliau bersama dengan teman-teman seniman ya. Waktu itu mengadakan pameran lukisan teman-temannya dan beliau sendiri itu di di daerah tengah kota ya gitu. Oke, gitu ya. Jadi itulah harusnya kalau seorang udah lengser itu ya sudahlah gitu. Jadi seperti beliau itu ya nggak usah cawe-cawe, apalagi ikut serta sibuk ya. Dan kalau dikatakan, oh ini sekaligus ya. Ada termul yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti, Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia. Kalau mau dia dinastinya di PSI, di partai gajah, partai yang nggak punya ijazah itu terserah aja. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara, kesatuan Republik Indonesia, itu yang nggak boleh. Itu loh. Jelas nggak tuh para termul itu ya? Oke, gitu ya. Yuk, thank you. Makasih.